Ngomongin HP gaming, rasanya kentang gak sih kalau punya RAM dan internal storage yang serba kecil? Sini-sini merapat, karena Hilmi mau ngasih daftar rekomendasi 7 HP gaming 8 per 256 GB yang udah turun harga. Selain bisa leluasa mainnya, harganya pun udah miring juga. Penasaran ada apa aja produknya? Simak Hilmi ngejembrengin sekarang ya! Masuk ke daftar yang pertama, ada Huawei Nova 9. Dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 778G dan kapasitas baterai 4300 mAh, kira-kira gimana nih performanya pas kita coba untuk gaming test? Untuk di game pertama di Pokemon Unite, smartphone ini udah secara otomatis ngerekomendasiin settingan highest loh. Hasilnya pas lagi rebutan Pokemon dari kandang lawannya, ternyata sama sekali nggak nge-lag. Di game yang kedua, pas nyobain Mobile Legends, Huawei Nova 9 udah bisa rata kanan dan settingan grafisnya juga udah ultra. Hasilnya, grafisnya lancar banget guys, kayak jalan tol. Udah gitu responsif juga. Untuk game yang terakhir ada COD Mobile. Settingan mentok yang bisa dapetin di smartphone ini adalah very high untuk kualitas grafisnya dan max untuk frame rate-nya. Nah, sewaktu dirilis pada akhir tahun 2021, Huawei Nova 9 dibanderol dengan harga 7,5 jutaan nih guys. Udah mengalami penurunan harga hingga 500 ribuan. Sekarang smartphone ini dibanderol jadi 7 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Daftar selanjutnya ada Oppo nih dengan seri terbarunya yaitu Oppo A96. Guna memaksimalkan performanya, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 680. Kita bisa nemuin mesin ini di brand sebelah dengan harga yang miring banget dari Oppo loh. Cuma yang jadi kelebihan Oppo A96 tentu RAM sekaligus internal storage-nya yang luas dong. Dengan spesifikasi di atas tersebut, Oppo A96 mampu memainkan beberapa game dengan grafis yang cukup stabil. Pas dicobain main PUBG Mobile dengan settingan smooth high dan FPS-nya rata di antara 20 hingga 30 FPS. Meskipun begitu, hasilnya tetap mulus banget kok. Terus kita beralih ke League of Legends Wild Rift dengan settingan frame rate 60 fps, kualitas grafis super high, hasilnya juga stabil banget di 60 fps ya guys. Beralih lagi ke Apex Legends nih, walaupun settingan defaultnya cuma bisa di smooth high aja, tapi pas dipakai di settingan maksimalnya ngehasilin grafis yang gak patah-patah kok. Berarti sejauh ini dengan 3 game tersebut Oppo A96 nyaman banget ya untuk dipakai gaming. Pada awal perilisannya, Oppo A96 dibanderol dengan harga 4,3 jutaan. Tapi di pertengahan 2022, smartphone ini dibanderol jadi 3,6 jutaan guys. Berarti Oppo A96 udah mengalami penurunan harga sekitar 600 ribuan ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Oppo A96 ada di scene berikut. Untuk urutan ketiga ada Realme GT Neo 3. Smartphone ini merupakan penerus dari Realme GT Neo 2 yang pastinya membawa sejumlah peningkatan. Dan yang paling kelihatan sih upgrade-nya ada di chipsetnya nih. Karena yang sekarang sudah menggunakan MediaTek Dimensity 8100 dengan fabrikasi 5 nanometer. Sebagai penunjang performanya nanti, smartphone ini juga ditopang dengan kapasitas baterai 4500 mAh yang sudah mendukung 150 watt Ultra Dart Charge. Terus gimana nih performa gamingnya? Untuk game yang pertama, ketika digunakan untuk PUBG Mobile, settingan mentok yang kebuka tuh udah sampai HDR Ultra. Hasilnya mulus banget guys, gak ada patah-patah sama sekali. Bergeser ke COD Mobile, settingan mentok yang bisa kita dapat untuk Realme GT Neo 3 ada di super high untuk grafis dan max untuk frame rate-nya. Hasilnya halus banget guys. Pas Hilmi timpa lagi dengan game yang terkenal karena grafisnya berat, Genshin Impact. Waktu dicoba bermain selama kurang lebih 1 jam, suhu smartphone ini terbilang panas. Tapi lebih rendah dibandingkan dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang bisa menyentuh di angka 50 derajat Celcius. Walaupun untuk urusan suhu bukan cuma chipset aja yang bisa jadi pertimbangan, tapi penggunaan mesin ini termasuk ke salah satu faktor yang signifikan loh. Pada awal perilisannya, Realme GT Neo 3 dibanderol dengan harga 6,9 jutaan. Namun sudah memasuki pertengahan September 2022, sekarang dibanderol jadi 6,2 jutaan dan udah turun harga sekitar 700 ribuan nih Pricebook Mania. Kalau kalian mau kepoin spesifikasi dan harga terupdate-nya dari smartphone ini, ada di scene berikut.
Next, ada Samsung Galaxy A52. Lagi dan lagi, kalau ngebahas soal performa, smartphone ini jelas bisa bersaing dengan deretan smartphone di kelas HP gaming. Soalnya nih, Samsung Galaxy A52 sudah menggunakan chipset gaming dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 720G. Apalagi dikombinasikan dengan RAM dan internal storage yang super lega, bikin kita makin betah buat gaming deh. Pada saat digunakan untuk bermain League of Legends Wild Rift, smartphone ini udah bisa buka settingan high definition sekaligus aktifin 60 fps-nya. Lanjut, yaitu Apex Legends dengan settingan Ultra HD dengan frame rate high. Lagi-lagi hasilnya mulus ya guys. FPS-nya juga ternyata mentok di 40 fps aja. Supaya mulus terus nih, aku mau nyaranin untuk menjaga angka latensinya tetap rendah dengan cara pastiin koneksi jaringan kalian yang stabil ya. Kita beralih ke COD Mobile dengan settingan grafis very high dan frame rate max. Hasilnya nggak kalah mulus juga dari 2 game sebelumnya. Untuk baterainya sendiri, Samsung Galaxy A52 sudah dilengkapi dengan kapasitas baterai 4500 mAh yang disupport dengan fitur support fast charging 25 watt. Terus pas dipakai main COD Mobile tadi, dari posisi 81% selama 20 menit, baterainya hanya berkurang 6% aja. Ini termasuk yang hemat sih guys. Di awal perilisannya di Indonesia, smartphone ini dibanderol dengan harga 5,3 jutaan. Tapi di pertengahan tahun 2022 ini, sekarang Samsung Galaxy A52 sudah dibanderol jadi 4,5 jutaan aja dan sudah mengalami penurunan harga sebanyak 800 ribuan. Kalian bisa intip spesifikasi dan harga terupdate-nya dari Samsung Galaxy A52 di scene berikut. Selanjutnya ada Vivo V21. Dirilis tahun lalu, ternyata HP ini masih banyak peminatnya loh. Selain bisa unggul di kamera, ternyata Vivo V21 bisa unjuk gigi juga di performanya berkat chipset yang dipakai, yaitu Qualcomm Snapdragon 720G. Kira-kira hasil performanya gimana ya? Sewaktu aku cobain main Mobile Legends, ternyata settingan grafisnya mentok di high aja ya guys. Sedikit kecewa sih, mengingat harga smartphone-nya yang hampir masuk ke kelas mid-range. Tapi berkecil hatinya jangan kelamaan, karena grafis yang dihasilkan dari Vivo V21 ini pada saat main ML beneran semulus itu loh. Terus pas aku coba lagi buat main Asphalt 9, sempet nemuin patah-patah sedikit sih, tapi nggak mengganggu banget kok. Jadi Hilmi saranin untuk bermain di tempat yang sejuk ya, dan pastiin koneksi kalian lancar terus. Nah, untuk game yang terakhir, Hilmi juga nyobain Genshin Impact dengan settingan grafis highest 30 fps. Ternyata patah-patah juga guys. Cuma kalau kalian mau mainnya lancar, mau nggak mau harus turunin settingan ke lowest 30 fps aja ya, supaya mainnya juga nyaman. Sewaktu awal perilisan, Vivo V21 dibanderol dengan harga 4,9 jutaan ya. Namun masuk ke pertengahan bulan September 2022, udah dibanderol jadi 3,9 jutaan guys. Itu berarti smartphone ini udah turun harga 1 jutaan ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo V21 ada di scene berikut. Di urutan selanjutnya diisi oleh Xiaomi 11T. Dari segi ukuran, Xiaomi 11T memiliki dimensi yang cukup kompak dengan bobot mencapai 203 gram. Xiaomi 11T memiliki layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 480Hz. Spek ini bakalan cocok banget dipasangin buat gaming dengan chipset yang digunakannya, yaitu MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Yuk kita lihat gimana performanya. Di COD Mobile, smartphone ini mampu memainkan gameplay di settingan grafis mentok kanan. Selama kurang lebih setengah jam, baterainya berkurang hingga 7% dengan suhu akhirnya 40 derajat. Untuk FPS-nya juga stabil banget di kisaran 50-60 FPS ya guys. Beralih ke PUBG Mobile, Xiaomi 11T mampu memainkan gameplaynya di settingan Ultra HD loh. Bahkan sewaktu pertama kali login aja nih, smartphone ini udah bisa buka settingan default smooth 90 fps. Jangan diraguin lagi, hasil grafisnya nampol banget Pricebook Mania. Nah, waktu Hilmi cobain juga buat main Genshin Impact dengan grafis highest 60 fps, sama mulusnya sih kayak main PUBG Mobile. Cuma FPS-nya mentok di kisaran 30-40 fps aja nih. Itu berarti kita bisa main di settingan yang lebih rendah ya guys untuk pengalaman gaming yang lebih baik lagi. Harga awal perilisannya Xiaomi 11T adalah 5,9 jutaan.
Memasuki tahun 2022 ini, harganya udah turun sekitar 1 jutaan loh guys. Dan sekarang dibanderol 4,8 jutaan. Kalau kalian kepo sama spesifikasi dan harga terupdate-nya dari Xiaomi 11T, bisa intip di sini berikut. Masih kurang tinggi penurunan harganya? Pantengin terus video ini ya, karena masih ada satu lagi nih. Tapi sebelum masuk ke produk selanjutnya, Hilmi boleh dong minta like dan share video ini supaya makin semangat bikin videonya. Udah di urutan terakhir aja nih, ada Infinix Zero X Pro. Smartphone ini ditenagai chipset MediaTek Helio G95 dengan fabrikasi 12 nanometer. Untuk menunjang performanya juga, kapasitas baterai di smartphone ini disematkan 4500 mAh yang sudah support fitur fast charging 45 watt dengan sertifikasi TUV Rainline Safe. Untuk lihat performanya, Hilmi juga udah tes beberapa game yang grafisnya bisa dikategoriin berat nih. Pertama, COD Mobile dengan settingan grafis very high dan frame rate max. Selama 5 menit, smartphone ini menghabiskan kurang lebih 2% aja untuk baterainya. Kalau dikali jadi setengah jam, estimasi menghabiskan baterainya bisa jadi 12%. Lanjut lagi ke Mobile Legends. Smartphone ini mampu membuka settingan grafis ultra. Terus nih, pas dicobain buat main Genshin Impact dengan settingan medium 30 fps, hasilnya mulus juga. Sepertinya lini flagship dari Infinix emang bisa diandelin nih. Pada saat awal perilisannya, Infinix Zero X Pro dibanderol dengan harga 4,8 jutaan. Namun, memasuki pertengahan bulan September 2022, smartphone ini udah turun harga hingga 1 jutaan dan sekarang dibanderol jadi 3,2 jutaan loh. Kepo sama spesifikasi lainnya? Bisa cek di sini berikut ya, sekaligus sama harga terupdate-nya juga. Nah, sekalian Hilmi izin pamit ya Facebook Mania, jangan kangen-kangen. Bye-bye!